Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Tina Kismawarati selaku Guru Bahasa Indonesia SMPN 7 Bandung. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu meridhoi dalam memberikan nikmatnya kepada kita semua yang hadir di sini, sehingga kita bisa menghirup udara segar kembali hari ini. Marilah pula kita sanjungkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berjasa membawa kita ke jalan yang penuh dengan cahaya ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Pada pagi hari yang cerah ini, saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Korupsi Rugi Dunia Akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, korupsi adalah tindakan tercela yang tidak patut untuk dilakukan karena perbuatan itu sangatlah tidak bertanggung jawab dan juga merugikan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti segala tindakan yang berupa penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan atau posisi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Berdasarkan definisi di atas, sudah dipastikan bahwa segala bentuk penyelewengan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok disebut sebagai tindakan korupsi. Tindakan korupsi bukan hanya dalam bentuk mengambil uang, tetapi dalam bentuk suap, pencurian uang, dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, korupsi kini telah menjadi budaya yang lumrah di negeri kita. Hampir di setiap segi kehidupan bangsa, di kehidupan tindakan korupsi, baik secara pribadi maupun kelompok. Dimulai dari lingkup yang terkecil seperti tingkat RT, RW, ke lingkup yang lebih besar seperti wakil rakyat, kementerian, hingga para pemimpin. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, korupsi juga ditemukan pada instansi yang seharusnya memberantas kasus korupsi. Hadirin yang berbahagia, korupsi kini telah menjadi budaya. Selain itu, anehnya adalah setiap pelaku korupsi yang tertangkap tidak pernah merasa malu, bahkan mereka masih bisa membela diri dan tersenyum di hadapan media, bahkan juga bisa menduduki jabatan yang penting. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negeri lain seperti Jepang dan Korea. Di Jepang, Korea sangat menjunjung budaya malu sehingga para koruptor di Korea akan meminta maaf dan mundur dari jabatannya. Terlebih lagi di Jepang, para koruptor biasanya akan merasa malu hingga melakukan harakiri atau bunuh diri. Oleh karena itu, masifnya tindakan korupsi di negeri ini membuat Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara di dunia yang tingkat korupsinya sangat parah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan kurang atau lemahnya hukum bagi para koruptor di negeri kita ini. Mereka hanya dihukum paling lama 5 tahun atau 10 tahun penjara. Di dalam tahanan pun mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa dan masih pula dapat dengan dan masih pula dapat dengan bebasnya keluar masuk penjara. Oleh sebab itu, para koruptor tidak pernah merasa jera dan para koruptor tidak pernah takut untuk melakukan tindakan tersebut. Seharusnya negeri kita ini menerapkan hukum yang berat bagi para koruptor seperti apa yang dilakukan oleh Cina. Para koruptor di negeri Cina akan diberikan hukuman yang sangat berat, yaitu dengan ditembak mati dengan disaksikan masyarakat luas sehingga membuat semua orang yang korupsi merasa takut. Hadirin yang berbahagia, demikianlah oleh sebab itu, marilah kita menjauhkan diri dari tindakan korupsi dengan cara menanamkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus aktif membantu pemerintah dalam memberantas korupsi demi terwujudnya bangsa yang bebas korupsi. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan
Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.